Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ristiantoro di channel Sintek. Kali ini saya akan bahas perencanaan produksi massal, di mana bahasan ini bagian dari produk kreatif dari perusahaan. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja. Apa sih perencanaan produksi itu? Perencanaan produksi adalah perencanaan kegiatan produksi dan manufaktur di perusahaan atau industri. Hal ini memanfaatkan alokasi sumber daya kegiatan karyawan, bahan, dan kapasitas produksi untuk melayani pelanggan yang berbeda. Nah, untuk mengembangkan rencana produksi, perencanaan produksi atau Departemen Perencanaan Produksi itu harus bekerja sama dengan Departemen Pemasaran dan Departemen Penjualan. Kenapa? Karena mereka yang dapat memberikan informasi atau perkiraan penjualan, juga daftar pesanan pelanggan. Nah, daftar pekerjaan biasanya dipilih dari berbagai jenis produk yang mungkin memerlukan sumber daya yang berbeda dan melayani pelanggan yang berbeda juga. Nah, yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan produksi. Faktor penting dalam perencanaan produksi adalah estimasi akurat dari kapasitas produksi sumber daya yang tersedia. Nah, perencanaan ini harus mempertimbangkan ketersediaan bahan, kemudian ketersediaan sumber daya, dan pengetahuan tentang permintaan di masa depan. Perencanaan produksi itu mencakup beberapa hal, di antaranya persiapan rencana produksi, kemudian menyusun jadwal penyelesaian produk, merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar, kemudian menjadwalkan proses operasi tiap unit, dan terakhir menyampaikan jadwal kepada pemesan. Nah, sekarang apa sih tujuan dari perencanaan produksi? Di sini maksudnya perencanaan produksi massal. Yang pertama, tujuannya adalah meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meminimalkan perubahan nilai produksi. Selanjutnya, meminimalkan perubahan tenaga kerja. Dan terakhir, memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Kemudian, fungsi perencanaan produksi sendiri adalah menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Kemudian, mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Dan terakhir, alat untuk memonitor hasil produksi. Nah, ini adalah tahapan perencanaan produksi. Ada 4 tahap atau langkah dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Yang pertama adalah routing atau penyusunan alur. Kemudian tahap yang kedua adalah scheduling atau penjadwalan. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga adalah dispatching atau penugasan. Tahap keempat itu follow up atau peninjauan ulang. Nah, 2 langkah awal yaitu routing dan scheduling itu berhubungan dengan perencanaan produksi. Sedangkan 2 tahap akhir yaitu dispatching dan follow up itu masuk ke kontrol produksi atau pengendalian. Nah, penyusunan alur atau routing. Routing adalah langkah pertama dalam perencanaan dan kontrol produksi. Hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini, yang pertama adalah
kuantitas, dan kualitas produk. Kemudian karyawan mesin dan bahan yang digunakan. Lalu jenis, jumlah dan urutan operasi pabrik, dan terakhir adalah tempat produksi. Jadi singkatnya, routing itu menentukan apa, terus berapa, dengan mana, bagaimana, dan di mana produk itu akan diproduksi. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan urutan operasi. Urutan operasi yang bagaimana? Urutan operasi yang terbaik dan termurah juga untuk memastikan bahwa urutan ini diikuti di pabrik. Nah, scheduling, penjadwalan itu adalah langkah kedua dalam perencanaan dan kontrol produksi. Tujuannya diantaranya adalah yang pertama, mengetahui jumlah pekerjaan yang harus diperbaiki. Kemudian tujuan yang kedua, membuat daftar prioritas operasi manufaktur yang berbeda. Tujuan terakhir, memperbaiki, memulai, dan menyelesaikan tanggal dan waktu untuk setiap operasinya. Nah, penjadwalan juga dilakukan untuk bahan, suku cadang, mesin, dan lain-lain. Penjadwalan ini membantu untuk memanfaatkan waktu secara optimal. Proses ini akan melihat bahwa setiap pekerjaan dimulai dan diselesaikan pada waktu tertentu yang telah ditentukan. Nah, yang harus dilakukan dalam perencanaan produksi massal, yang pertama adalah menentukan produk yang akan diproduksi. Ini adalah langkah pertama yang harus dilakukan, menentukan produk yang akan diproduksi secara massal. Yang kedua, menyaring ide dan gagasan. Ide atau gagasan yang dimaksud adalah terkait produk yang sesuai dengan permintaan pasar. Yang ketiga, membuat desain produk. Dalam mendesain produk harus diperhatikan juga biaya, kemudian kualitas dan kebutuhan konsumen, serta keunggulan dalam persaingan. Nah, yang keempat itu membuat gambar kerja produk. Gambar kerja produk itu meliputi bentuk, ya, kemudian bahan-bahan dan warna, pemilihan warna. Kemudian yang kelima, membuat dan menguji fungsi prototype. Jadi setelah dibuat harus diuji fungsi prototipenya. Tujuannya mengetahui kelebihan dan kekurangan produk sebelum masuk tahap produksi massal. Dan yang terakhir adalah memproduksi secara massal dengan memperhatikan beberapa hal, diantaranya yang pertama jumlah produk, kemudian bentuk produk, dan terakhir adalah pendistribusian produk. Ya, cukup sekian pembahasan tentang perencanaan produksi massal kali ini. Jangan lewatkan pembahasan-pembahasan selanjutnya, tentunya di channel Sintek. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.